حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali memanggil kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan salat Jumat dengan aman, dengan tiada kekurangan apapun, sandang, pangan maupun papan kita insyaallah cukup. Di mana di belahan bumi yang lain, di bumi Allah yang lain nan jauh di sana di negeri Palestina, mereka melaksanakan ibadah salat Jumat saat ini dengan penuh kekurangan. Kurang pangan, kurang sandang, dan juga kurang papan. Mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka kehilangan rumah-rumah mereka. Bahkan sandang mereka, pakaian mereka tertimbun di reruntuhan rumah-rumah mereka. Maka tiada ucapan yang pantas kita sampaikan kepada Allah kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan apa-apa yang terjadi di negeri Palestina Allah kuatkan dan Allah balas sebagai pahala jihad bagi mereka. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah meridhai kita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengakui kita sebagai umatnya, sehingga di yaumul akhir kita akan mendapat syafaat dari beliau. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa mewasiatkan kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa akan meningkat manakala kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan takwa akan cenderung menurun bahkan hilang dari diri kita manakala kita mengerjakan larangan-larangan Allah. Allah sampaikan, tidak ada yang namanya antara hak dan yang batil itu bersatu. Wala taktumul haqqa bil batil. Janganlah kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, karena itu terpisah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat ini meningkatkan ketakwaan kita sehingga kedudukan kita di sisi Allah semakin kuat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menyikapi ada sebuah cerita. Ada 3 orang pemuda yang sedang berbincang-bincang di pinggir jalan. Pemuda tersebut adalah pemuda-pemuda yang terkenal dengan kekejaman mereka masing-masing. Ketika mereka sedang bercerita, terlihatlah nun jauh di sana ada seorang perempuan berhijab yang akan melewati jalan-jalan di mana mereka sedang bercerita. 3 orang pemuda ini, mereka sedang asik ngobrol dan saling membanggakan bahwa dirinya lah yang paling kejam di antara ketiganya. Pemuda yang pertama mengatakan, "Aku adalah orang yang paling kejam." Pemuda kedua pun mengatakan, "Aku yang paling kejam di antara kalian berdua." Sementara yang ketiga pun mengaku, "Akulah yang paling kejam." Maka tatkala si wanita telah mendekati mereka, pemuda yang pertama langsung melompat, kemudian menarik wanita tersebut. Ia tarik hijabnya sehingga terbuka auratnya. Ia buka bajunya, ia tarik sobek-sobek bajunya, bahkan naudzubillah ia perkosa di depan 2 orang pemuda yang lainnya. Kemudian dengan bangga ia mengatakan, "Perhatikanlah, bukankah aku adalah pemuda yang paling kejam di antara kalian berdua?" Pemuda yang kedua menyampaikan, "Tidak, engkau tidaklah sekejam daripada aku. Akulah yang paling kejam." Maka pemuda yang pertama menyampaikan, "Apa buktinya?" Pemuda yang kedua langsung melompat, kemudian ia meraih tubuh wanita yang sedang menangis karena naudzubillah telah diperkosa. Ia tarik, ia benturkan kepalanya di aspal, kemudian ia cabik-cabik tubuhnya, kemudian lehernya dicengkramnya erat-erat. Hadirin yang berbahagia, sehingga wanita tersebut mengalami yang namanya sakaratul maut. Pemuda yang kedua menyampaikan, "Perhatikanlah apa yang telah aku lakukan. Bukankah aku yang paling kejam di antara kalian bertiga?" Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka pemuda yang ketiga dengan tenang menyampaikan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian berdua belumlah lebih kejam daripada aku. Akulah pemuda yang paling kejam di antara kalian berdua. Apa buktinya? Coba buktikan." Maka pemuda yang ketiga menyampaikan, "Tahukah kalian bahwa wanita yang telah engkau tarik hijabnya, yang telah engkau robek-robek bajunya, yang telah engkau perkosa dan engkau telah cekik lehernya itu, dia adalah saudariku. Betapa aku tidak dikatakan sebagai orang yang paling kejam manakala aku membiarkan saudaraku sendiri di depan mataku engkau aniaya. Bahkan sekarang posisinya sedang sakaratul maut, saya biarkan begitu saja." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Cerita tadi adalah gambaran apa yang sedang terjadi saat ini. Pemuda yang pertama adalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel laknatullah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak saja membunuh tentara-tentara muslim, tetapi mereka mencabik-cabik harga diri daripada kaum muslimah yang ada di tanah Palestina. Mereka membunuh anak-anak kecil yang tiada berdosa. Itulah gambarannya. Kemudian pemuda yang kedua adalah gambaran daripada bangsa Amerika dan sekutunya, yang mereka membantu kekejaman negeri-negeri Zionis Israel di negeri Palestina. Mereka bantu, mereka suplai senjata untuk menghancurkan Palestina. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, pemuda yang ketiga adalah gambaran siapa? Pemuda yang ketiga adalah gambaran umat muslim
yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya berpangku tangan melihat saudaranya di Palestina dianiaya. Bukankah telah sampai kepada kita, hadirin, surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata bainakum wa akhawaykum. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah saudaranya yang sedang berselisih tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sungguh persaudaraan di dalam Islam bukan hanya persaudaraan secara garis keturunan saja, bukan pula satu suku saja, bukan pula dibatasi oleh batas teritorial sebuah negara saja, tetapi persaudaraan di dalam Muslim, di mana di bumi Allah masih ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di sanalah saudara kita. Dan saat ini saudara-saudara kita di negeri Palestina sedang mengalami musibah kemanusiaan. Setelah agresi Zionis Israel, maka saat ini mereka kekurangan pangan, kesehatan mereka terganggu dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melihat apa yang terjadi di Palestina, maka paling tidak kita mempunyai dua sudut pandang yang meski sudut pandang ini berbeda, tetapi insya Allah bisa memberikan kesimpulan yang sama kepada kita. Kita bisa memberikan sebuah pemahaman yang satu utuh, sehingga kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk negeri Palestina. Yang pertama, kita melihat dari sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang cinta damai. Kita sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, yang mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita berteriak-teriak bahkan NKRI harga mati, saya Pancasialis dan lain sebagainya. Bukankah para pendiri bangsa kita pada zaman dulu ketika kemudian mencetuskan kemerdekaan negara Republik Indonesia, menyusun sebuah undang-undang di Undang-Undang Dasar, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea pertama bahkan para pendiri bangsa kita telah merumuskan dan kemudian menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahkan di alinea keempat, para pendiri bangsa kita juga merumuskan dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai warga negara yang cinta dengan tanah air kita, yang cinta akan bangsa kita, tentunya kita akan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Konstitusi kita mengutuk keras terhadap penjajahan di muka bumi ini. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita juga ikut berperan aktif di sana. Ikut memberikan hal yang terbaik, ikut berusaha menghapuskan penjajahan di atas muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia. Kemudian daripada itu, selain kita melihatnya dari konstitusi kita, tidakkah telah sampai kisah kepada kita ketika bangsa kita sedang berdarah-darahnya memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini? Negara Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum bangsa kita mendeklarasikannya tahun 1945. Bangsa Palestina telah mengakui keberadaan bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai bulan Juni tahun 1944. Melalui sebuah surat kabar, beliau adalah seorang pengusaha yang menguasai media informasi di tanah Arab. Muhammad Hussein mengenalkan bangsa Indonesia ke seluruh negeri Arab.
Pada waktu itu tidak ada yang tahu bahwa negara kita ada yang namanya Indonesia. Maka atas jasa orang Palestina inilah bangsa-bangsa Arab kemudian berbondong-bondong juga menyatakan dukungannya atas kemerdekaan negara kita. Apakah cuman itu? Ternyata tidak. Ada seorang dermawan dari Palestina. Beliau bernama Ali Tahir, menyumbangkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bukan separuh, bukan sebagian, tapi seluruh harta yang ada di bank-bank Arab beliau tarik, kemudian diserahkan kepada pendiri-pendiri bangsa kita untuk membiayai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa yang memiliki budi pekerti yang luhur, menjunjung tinggi akhlak mulia, tidakkah terbersit bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk sedikit membalas jasa baik atas apa yang sudah mereka perbuat? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hanya orang-orang yang tuna akan pemahaman konstitusi kita, hanya orang-orang yang tuna atau cacat terhadap histori negeri kita lah yang kemudian menyampaikan depan publik, bahkan seorang pejabat publik pun menyampaikan Palestina itu bukan urusan negara kita, ia hanya urusan bangsa Palestina, warga Palestina dengan tentara Zionis Israel saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan ada juga di antara kita, naudzubillah, kemudian menyampaikan, kenapa jauh-jauh membantu orang-orang Palestina, sedangkan di negeri kita sendiri, di tetangga kita terdekat saja masih banyak yang membutuhkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hanya orang-orang yang cacat dalam memahami konstitusi negara lah yang kemudian menyatakan hal tersebut. Hanya orang-orang yang cacat tentang histori lah yang kemudian menyatakan hal-hal tersebut. Semoga kita semuanya adalah hamba-hamba Allah, bangsa negara Indonesia, warga negara Indonesia yang secara utuh memahami konstitusi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, kita juga bisa melihat dari sudut pandang kita sebagai warga atau sebagai kaum muslimin pada umumnya. Tidakkah telah sampai kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah seperti bagian tubuh. Apabila ia ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan hal tersebut. Dan pada hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang merasakan sakit tersebut. Sebagai seorang muslim sejati tentunya kita akan merasakan, kita juga merasa sakit. Mereka sedang kelaparan, kita pun merasakan kelaparan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian selain daripada pemandangan-pemandangan sudut pandang yang kita bisa berikan dari sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai kaum muslimin, tidakkah sampai kepada kita surat Al-Isra ayat ke-1? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan dua tempat. Yang pertama, Rasulullah bertolak dari Masjidil Haram, kemudian beliau singgah di Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa inilah Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung menghadap Allah ke langit ketujuh. Kemudian menerima perintah salat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu ini.
tentunya ada histori yang sangat kental terhadap kita, terhadap ibadah kita terkait dengan Masjidil Aqsa ini. Apalagi kemudian Allah menetapkan Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian di ayat tersebut Allah sampaikan barakna haula, yang dia di dalamnya itu di sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan di sana, ada keberkahan yang tidak bisa diambil atau ditemukan di tempat yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanah Palestina bukan sebuah tanah yang tiada artinya. Di sana banyak sejarah-sejarah tentang keislaman. Makam-makam para nabi pun banyak di sana. Maka sudah seyogianya, sudah sepantasnya lah kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum Islam yang cinta dengan agama kita untuk kemudian membela negeri Palestina. Mereka adalah saudara-saudara kita. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat pahalanya ketimbang salat di masjid-masjid lainnya. Tidakkah terpanggil hati kita untuk kemudian bisa berziarah ke sana? Rasulullah SAW menyatakan ada 3 tempat di mana kita dianjurkan untuk mendatangi atau berziarah. Yang pertama adalah di Ka'bah. Yang kedua di Masjid Rasulullah SAW, dan yang ketiga dia adalah di Masjidil Aqsa. Karena pahala sholat di sana 500 kali lipat ketimbang kita sholat di tempat kita ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Atas dasar daripada sudut pandang yang kita gunakan sebagai bangsa Indonesia ataupun sebagai seorang muslim, masihkah di hati kita kemudian untuk tidak bergerak, tidak bergeming melihat saudara-saudara kita teraniaya di sana? Kita bisa memberikan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Kita bisa membantu menyokong perjuangan mereka dengan sedikit harta yang kita sisakan. Dan alhamdulillah, takmir kita mempunyai channel yang kemudian bisa menyampaikan sumbangan-sumbangan kita ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lapang, memberikan hati yang kemudian tergerak untuk membantu memperjuangkan tempat yang Allah ridhai ini, tempat yang kemudian Allah berkahi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, marilah kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah.
Asy-Syaikani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatil muslimuna yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yaktabi al yahudiya minal wara'il hajarati wasyajara fayaqulu hajaratu ufis syajaru ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtuluhu ila gharqad fa innahu minasyajaril yahud." Tidak akan tiba hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini di belakangku, kemarilah, bunuhlah ia." Kecuali sebuah pohon yang bernama pohon Gharqad. Karena pohon Gharqad itu ialah pohonnya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin terbersit di hati kita, kenapa Allah tidak musnahkan kaum Yahudi? Kenapa Allah biarkan kaum Yahudi masih tetap saja bercokol di Palestina? Karena salah satunya adalah hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaum Yahudi adalah kaum yang memang dibiarkan sampai akhir zaman. Ketika kaum Yahudi sudah kalah, ketika kaum muslimin sudah bisa memerangi mereka dan mereka kalah sampai bersembunyi di balik pohon dan batu pun pohon dan batu itu menyatakan, "Ini Yahudi, bunuhlah." Sampai seperti itu. Barulah ketika orang-orang Islam, ketika kita kaum muslimin mencapai kemenangan, maka baru kiamat akan tiba. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kaum Yahudi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita jalan yang terbaik, jalan yang tercepat untuk menuju surganya Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Orang-orang Palestina mereka berjihad mempertahankan Masjidil Aqsa dari Zionis Israel Yahudi laknatullahi alaihim dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan nyawa mereka. Lalu bagaimana kita orang-orang Islam yang jauh dari negeri Palestina? Maka kita bisa berpartisipasi dalam rangka berjihad di jalan Allah dengan ruhiyah kita, dengan doa-doa kita. Kita berikan doa-doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian selain itu kita juga bisa berjihad dengan maliyah kita, dengan harta kita. Kita sisihkan 100, 200 atau berapapun yang kita mampu untuk kemudian kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita di negeri Palestina. Kecil bagi kita, tapi besar manfaatnya bagi mereka. Kita masih bisa mengatur, kita bisnis ini, kita akan punya rencana ini, membangun ini dan itu. Tapi mereka tidak bisa hadirin. Mereka hanya berjuang di jalan Allah. Mereka tidak memikirkan lagi tentang bagaimana kehidupan perekonomiannya anak cucunya nanti. Tidak. Tapi mereka fokus berjuang di jalan Allah, membela Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang membela Masjidil Aqsa juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah hari Jumat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga atas salawat yang kita panjatkan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di akhir salawat nanti marilah kita bersama-sama mengkhususkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberikan kekuatan untuk berjihad menghadapi
tentara Zionis Israel laknatullahi alaihim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzatil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wajadna mafufahum. Allahumma ahlikil kuffara wal musyrikin. Allahumma dammir Yahuda wa Israel wa syatithu syamlahum wa farraq jam'ahum. Allahumma anshur mujahidina a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum washkurulah min fadlikum yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.